Shalom, salam damai sejahtera, dan selamat pagi. Hari Minggu 25 hari bulan Februari tahun 2024. Kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari yang kita kasihi di dalam kebaktian ini dan yang di dalam Facebook. Amen. Selamat pagi. Oke, saya Pastor Miller Likup dari gereja Silkanis Baptist Church di Metro City. Apa nomornya sudah lupa saya. Oke, Metro City Kuching ya. So, dijemput melawat kami di sini untuk menyembah bersama dan bergaul bersekutuan bersama. So, pagi ini saya mau sambung apa yang setelah saya khotbah kurang lebih 2 minggu yang lalu, yang tajuknya adalah percayalah kepada Tuhan dan lakukan perbuatan baik. So, sesi yang pertama saya kongsikan pada 4 hari bulan Februari. Dan sesi yang kedua adalah 18 hari bulan Februari. Dan ini sesi yang ketiga, 25 hari bulan Februari tahun 2024. Amin. So, saya mau lagi sekali kita mau melihat kepada Mazmur 37. Tulis saja ya. Mazmur 37. Di dalam buku Mazmur 37 ini, pasal 37, buku Perjanjian Lama ya. Buku Perjanjian Lama. Di dalam buku Alkitab ini yang sepenuhnya ada berapa perjanjian? Halo? 2 perjanjian. Oke, respon ya. Nyaring-nyaring respon. Dalam buku perjanjian, dalam buku Alkitab ini yang lengkap, ada 2 perjanjian. Perjanjian lama dan baru. Amen. Yes. So, di dalam perjanjian lama ini, buku Amsal, yaitu, bukan Amsal, Mazmur. The Book of Psalm. Pasal 37, kalau kita membacanya, kita akan menemui, seperti yang saya kata dulu, yaitu ada 2 kumpulan kehidupan manusia di dunia ini. Kumpulan yang satu adalah kumpulan manusia yang jahat. Di dalam Mazmur 37. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan manusia yang hidupnya baik, hidupnya benar. Dan apabila kita membaca dari ayat 1 sehingga ayat 9, kita juga akan menemui 2 perkataan, yaitu perkataan apa? Perkataan jangan. Don't. Dalam bahasa Inggris don't ya. Jangan. Ini firman Tuhan kepada orang yang benar. Jangan apa? Ayat 1, jangan gusar. Jangan iri hati. Apalagi ayat 7, jangan gusar lagi. Jangan gusar, jangan marah, ataupun jangan takut. Jangan hirau. Itu, jangan bimbang ya. Dan ayat 8, jangan marah. Jangan meradang. Jangan gusar lagi. Jadi ini adalah satu dari perkataan 2. Dari 2 perkataan. Satu daripada perkataan ini. Jangan. Don't. Ini kepada orang benar. So, jangan lakukan ini. So, yang perkataan yang kedua yang juga menjelma di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 9, kita boleh baca. Minta Roh Kudus memandang, menyatakan kebenarannya kepada kamu dan saya. Oke? Perkataan yang kedua adalah lakukan. Do. Lakukan apa? Lakukan ini. Ayat 3 kita telah mendengar. Lakukan, percayalah kepada Tuhan. Lakukan. Dan lakukan kebaikan ataupun perbuatan baik. Lakukan. Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Kita murid-murid Yesus di sini. Amin. Gereja murid Yesus. Jangan hanya mendengar firman, tetapi lakukan firman. Amin.
baru kita mengalami mukjizat Tuhan. Kehidupan Tuhan, pembebasan, keselamatan, kesembuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Oke? Dan ayat 4, yaitu carilah kebahagiaan dari Tuhan. Dalam Inggris, bahasa Inggris, delight yourself in the Lord. Dalam satu perkataan bahasa Melayu, seronoklah kamu bergaul dengan Tuhan. Keseronokanku adalah dengan Tuhan. Lakukan. Ada laku? Saya harap ada laku. Ini doa saya. Selalu saya berdoa. Bukan hanya kita datang ke gereja, kali satu minggu, ada yang 3 kali satu minggu, doa syafaat dan kelompok rumah. Untuk mendengar saja, untuk mengetahui saja. Tetapi lakukan kata Yesus. Barunya kamu dan saya menjadi seperti firman, seperti Yesus. Firman Allah adalah Yesus. Amin. Oke, ayat 4, ayat 5 mengatakan, serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan. Lakukan. Percayalah kepada Dia. Lakukan. Dan ayat 7, sandarkan hatimu kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Be dependent on the Lord. Lakukan. Oke, ayat 9, berharap kepada Tuhan. Lakukan. So, ini adalah kehidupan orang benar. Ini adalah kehidupan orang benar. Kita orang benar di sini, angkat tangan. Semua Kristen orang benar. Kristen yang benar-benar. Berartinya, you are the righteous of God. Righteous, satu bahasanya adalah kamu kudus. Semua orang Kristen yang benar, yang percaya pada Yesus dan terus percaya pada Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, kudus semuanya. Bukan hanya Saint Paul kudus, bukan hanya Saint Petrus, bukan hanya Yohanes di sini kudus. Semua ini firman Tuhan. Jadi kita perlu kembali kepada Alkitab, kitab suci, firman Tuhan. Baru kita tahu kebenaran Tuhan. Dan itu yang mengubahkan kamu dan saya menjadi luar biasa bahagia. Amen. So, ini adalah kehidupan orang benar, orang Kristen, gereja Tuhan ya. Dan dari Mazmur pasal 37 itu ayat 1 hingga 9, bila saya membaca dan Roh Kudus menyatakan kepada saya, di sana saya menemui 7 kebenaran dari 9 kebenaran tentang buah roh. Apa ditemui saya? Saya menemui 7 kebenaran dari 9 kebenaran tentang buah roh. Buah roh di mana? Dalam Perjanjian Baru kan? Buku Galatia pasal 5 ayat 22 sehingga 23. Saya mau membaca dia supaya kita sama mendengar apakah buah roh itu. Oke? Galatia pasal 5 ayat 22 sehingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih. 1, sukacita. 2, damai sejahtera. 3, kesabaran. 4, kemurahan. 5, kebaikan. 6, kesetiaan. 7, kelemah lembutan ataupun rendah hati. 8, penguasa diri. 9 buah roh berada di dalam buku Mazmur 37. Wow. Tetapi buah roh 9 kan? Saya hanya menemui 7. Mana 2 lagi? Yaitu apakah buah roh? Kebenaran buah roh yang 2 lagi. 1 buah roh, tetapi 9 kebenaran. 1 buah itu, di dalam 1 buah itu ada 9 perisan. Flavor, kalau kita mau mengatakan. Sebab dia buah, Pak. Saya pernah mendengar ada orang mengata, mereka ada satu macam punya buah. Yaitu dalam satu buah itu kamu rasa, wah dia
buah apple. Kamu rasa lagi, wah, dia buah mango. Ada? Ada pernah dengar kan? Jadi di sini satu buah roh. Ada 9 kebenaran. So 7 ditemui di dalam Mazmur pasal 37. Dan 2 lagi kasih dan penguasa diri. Tidak ada di dalam Mazmur 37. Tetapi di dalam buku-buku perjanjian lama penuh dengan buah roh. Perlu baca. Di dalam buku perjanjian lama, kalau kita membacanya, sudah ada buah roh itu. Tetapi tidak disebut, tidak dipanggil buah roh. Hanya di dalam perjanjian baru, kita membaca, ada buah roh. Di dalam perjanjian lama, mana ada buah roh kan? Tetapi sudah ada sebelum di dalam perjanjian lama. Sudah ada di dalam perjanjian baru. Tetapi tertutup. Tertutup. So dengar ya. Ini oke. Kebenaran Alkitab, saudara. Kebenaran Alkitab adalah ini. Penting sekali. Perjanjian lama adalah perjanjian baru tertutup. Apa artinya? Perjanjian lama ini adalah perjanjian baru tertutup. Berartinya, di dalam perjanjian lama ini ada kebenaran tentang perjanjian baru, tetapi tertutup. Dan perjanjian baru adalah perjanjian lama terbuka, dinyatakan. Berarti kita perlu dua-dua perjanjian ini. Perlu membaca dua-dua perjanjian ini. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena dalam bahasa Inggris, the Old Testament is the New Testament concealed. Tertutup. Ada perjanjian baru di dalam perjanjian lama itu. Tetapi tertutup. Dan the New Testament is the Old Testament revealed. Berarti di dalam perjanjian baru ini, yang lama itu, perjanjian lama dinyatakan. Wah, baru kita tahu. So, kalau Kristen hanya membaca perjanjian baru, tidak membaca perjanjian lama, itu tidak lengkap. Kamu tidak paham. Begitu juga ada yang membaca perjanjian lama, tetapi tidak membaca perjanjian baru, tidak lengkap. Dia tidak akan paham. Oke, saya mau tanya. Bagaimana kamu tahu dari mana kedatangnya setan? Dari mana datangnya kejahatan? Kalau kamu hanya membaca perjanjian baru. Boleh? Boleh tahu kan? Puncak setan, puncak kejahatan, ataupun puncak keselamatan kita. Kita harus merujuk kepada perjanjian lama. Ada dalam buku Kejadian. Itu sebab setan sangat-sangat benci dan mau menghalang Kristen untuk membaca firman Tuhan. Membaca buku yang pertama di dalam perjanjian lama, buku Kejadian. Sebab dia tidak mau kamu dan saya tahu dari mana datangnya setan. Kenapa dia menjadi setan? Siapa dia sebelum itu? Dia tidak mau kamu tahu dia jatuh dalam dosa. Itu sebab sampai sekarang seluruh dunia ditipu setan. Sebab dia mau membuat diri sebagai Allah. Itu citanya. Dan dia juga benci Kristen bila membaca buku yang terakhir, perjanjian baru, buku Wahyu. Sebab setan benci, tidak mau Kristen tahu apa akhirnya nanti berlaku pada setan. Di buku Wahyu, setan dilempar ke dalam lautan api. Oleh siapa? Oleh Yesus. Setan tidak mau Kristen yang tahu. Itu sebab banyak Kristen tidak tahu.
Tetapi kita tidak dapat menjadi Kristen, murid Yesus, kalau kita tidak membaca perjanjian lama sepenuhnya, perjanjian baru sepenuhnya. Amin. So, perjanjian lama adalah perjanjian baru tertutup, misteri. Ada di sana. Saya mau tanya, bila kita membaca perjanjian lama, kita belajar Alkitab sedikit, Bible School. Bila kita belajar perjanjian lama, membaca perjanjian lama, adakah kamu menemui nama Yesus Kristus di perjanjian lama? Itu malaikat Gabriel lambai, tidak ada di sekap. Betul. Tidak ada. Bo. Tidak ada. Tetapi perjanjian lama penuh dengan kebenaran tentang Yesus Kristus. Itu sebab saya pernah berkhotbah dan mengatakan seluruh Alkitab ini adalah tentang Yesus Kristus. Amin. Tetapi di perjanjian lama tersembunyi. Yes, oke, saya mau membaca daripada 1 Petrus pasal 1. Tulis saja ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sehingga 12. Saya menggunakan visi Bonyo untuk kebenaran ini. Saya ada banyak visi Indonesia, visi Bonyo, visi visi BM, visi orang Melayu lokal pun ada. Haleluya. Oke. So, 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sehingga 12. Oke. Kamu mengasihinya. Mengasihi siapa? Mengasihi Yesus Kristus. Siapa kamu di sini? Kita yang telah percaya pada Yesus, yang terus percaya ya. Sesiapa saja yang percaya pada Yesus lah. Memang mengasihi Yesus, oke? Kamu mengasihinya walaupun kamu belum pernah melihatnya. Oh, tadi kita mendengar saksian seorang dari saudari kita yang mengatakan dia belum pernah melihat Tuhan Yesus tetapi dia percaya. Amin. Betul? Ini firman Tuhan mengatakan walaupun kamu belum pernah melihatnya, kamu percaya kepadanya tanpa melihatnya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, diberkatilah kamu karena kamu melihat saya. Tetapi lebih diberkatilah mereka yang percaya pada saya tetapi tidak melihat, kata Yesus. Seberapa orang di sini pernah melihat Tuhan Yesus? Dulu istri saya pernah, tetapi bukan setiap hari. Kadang-kadang Yesus menyembah di rumah kami. Dalam tubuh yang mulia. Tidak ada orang boleh berdiri ataupun duduk di kursi bila Yesus menyatakan diri. Semuanya turun ke bawah lantai bersujud. Yesus boleh menyatakan dirinya kepada kamu dan saya. Tetapi kebanyakan kita belum pernah melihat Yesus. Betul? Tetapi kamu percaya pada Dia. Itu penting. Banyak orang melihat Yesus di dalam perjanjian lama, betul? Tapi tidak percaya. Rugi. Binasa mereka. Ya, oke. Lagi. Oleh itu, kamu merasai kebahagiaan yang tidak terkata. Amin. Dan penuh dengan kemuliaan. Karena kamu akan mencapai matlamat imanmu, yaitu penyelamatan jiwamu. Dalam bahasa Indonesia, keselamatan jiwamu. Dalam bahasa Inggris, the salvation of your soul. Yes. Ayat apa Pak? Ayat 10. Nabi-nabi telah, ini perjanjian lama ini. Nabi-nabi telah mengkaji penyelamatan ini dan bernubuat tentang kasih karunia Allah kepadamu. Ini nabi-nabi di dalam perjanjian lama, mereka telah memberitakan, menubuat tentang apa? Keselamatan. Siapa keselamatan ini? Ini adalah tentang Yesus sebagai juru selamat. Dan apalagi tentang kasih karunia Allah kepadamu, kepada mereka yang di perjanjian baru itu, daripada nabi di perjanjian lama.
Kasih Allah adalah kasih karunia Allah adalah the grace of God. Kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi nabi-nabi di dalam perjanjian lama menubuat tentang Yesus, tetapi mereka tidak paham, tidak mengerti siapakah yang dinubuat mereka ini. Mereka tidak mengerti. Oke, kita terus baca ya. Ayat 11. Roh Kristus, katakan Roh Kristus. Amen. Yang ada pada nabi-nabi. Nah, nabi-nabi perjanjian lama itu Roh Kristus. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus ataupun Roh Kristus ataupun Roh Allah hanya memenuhi orang pelayan Tuhan, yaitu nabi-nabi, yaitu imam-imam, siapa lagi pemimpin-pemimpin ataupun raja. Tetapi orang biasa tidak memiliki Roh Kristus, tidak memiliki Roh Kudus. Itu dalam perjanjian lama. So, di dalam perjanjian baru sekarang, semua Kristen boleh tak? Boleh tidak memiliki Roh Kristus? Bertuahnya kita ya. Boleh pakai perkataan bertuah kan? Bernasib katanya. Haleluya. Yes. Diberkatilah kita. Amen. Semua orang percaya pada Yesus sekarang dari berbagai bangsa boleh menerima Roh Kristus. Roh Kudus itu kuasa. Itu kehidupan surga. Amin. Jadi di sini mengatakan Roh Kristus yang ada pada nabi-nabi. Di perjanjian lama itu bernubuat tentang penderitaan Kristus dan kemuliaannya kelak berartinya di masa depan. Jadi nabi-nabi ini di dalam perjanjian lama mereka bernubuat, mereka mengata tentang Yesus Kristus, tentang kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus dan kemuliaan Yesus Kristus pada masa depan. Bilakah mereka bernubuat tentang ini di dalam perjanjian lama? Dan mereka tidak mengerti apa yang mereka nubuat. Kenapa? Karena nubuat itu yang mereka beritakan itu, yang mereka tulis pun di dalam perjanjian lama ini bukan dari idea, bukan dari pikiran mereka sendiri, bukan. Ya dari apa? Dari apa tadi? Roh siapa? Roh Kristus. Jadi Roh Kristus yaitu Roh Kudus sudah bekerja di dalam nabi-nabi ini di dalam perjanjian lama. Itu sebab mereka tidak paham. Kenapa kami mengatakan begini ya? Mereka perlu mengatanya apa yang diberi Roh Kudus kepada mereka. Dan mereka menulis. Untuk siapa? Untuk kamu dan saya. Yang sekarang kita diam di dalam perjanjian lama kan? Perjanjian baru. Amen. So, mereka berusaha untuk mengetahui. They long to know. To have that knowledge. Ya, mengetahui bila dan bagaimana perkara itu akan terjadi. Tetapi mereka tidak tahu. Allah telah menyatakan itu kepada nabi-nabi dalam perjanjian lama bahwa segala yang dilakukan oleh mereka, yang dinubuatkan, yang dilakukan oleh mereka itu bukan untuk mereka. Bukan untuk mereka di dalam perjanjian lama. Nubuat itu ya. Tetapi untuk kita di dalam perjanjian baru ini. Untuk siapa? Kamu dan saya. Kita yang di dalam perjanjian baru ini. Amen. Ya, sekarang perkara yang disampaikan oleh nabi-nabi itu telah kamu dengar melalui Injil yang diisytiharkan dengan kuasa Roh Kudus dari surga. Para malaikat juga ingin mengerti perkara itu. Malaikat pun ingin tahu apakah dinubuat nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu. Tentang apa? Tentang penderitaan Tuhan, kematian Tuhan, kebangkitan dia dari mati, dan kemuliaan dia balik ke surga. Malaikat tidak tahu. Nabi-nabi tidak tahu. Tetapi oleh Roh Kudus, Tuhan menggunakan mulut nabi untuk berbicara, untuk mengatakan kebenaran ini yang mereka tidak tahu. Jadi sekarang di dalam perjanjian baru kamu dan saya tahu. Bagaimana kamu tahu? Karena kamu dan saya membaca perjanjian baru. Itu sebab perjanjian lama itu adalah perjanjian baru tertutup. Conceal. They don't know
apa? Tetapi mereka bernubuat. Dan perjanjian baru adalah perjanjian lama dibuka, reveal, dinyatakan. Haleluya. So kita perlu kedua-dua perjanjian ini. Penting. Kristen harus mula mengerti, mengetahui ini. Jangan hanya, wah saya mau dengar apa yang saya suka. No. Jangan hanya, saya suka orang berkhotbah tentang, wah berkat-berkatlah, kesembuhan. Tidak salah. Kasih-kasih, tidak salah. Tetapi kita diberi perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua. Yesus mengatakan, manusia bukan hanya hidup dengan roti, tetapi manusia harus hidup dengan semua yang keluar dari mulut Allah. Ini dia Alkitab sepenuhnya ini. Yes. So, kita melihat tentang buah roh tadi kembali ya. Buah roh itu sebenarnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Jadi bagaimana kita tahu? Sebab kamu dan saya sekarang berada di perjanjian baru. Kita memiliki perjanjian baru. Itu sebab kita membaca, kita tahu kan ada buah roh. Tetapi sudah ada di dalam perjanjian lama. Oke. Kita mau baca sekali lagi ya. Buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Oke? Bila kita baca, kita fokus, kita dengar apa yang kita baca. Kalau tidak paham, baca lagi sekali, slow, pelan, supaya kamu lihat satu persatu ayat itu. Dan kemudian kamu baca pula ayat sebelumnya. Ada ayat sediada dan ayat sesudahnya untuk mengerti dalam konteks apa itu. Oke. Saya baca lagi ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh. So, pernah kamu tanya? Roh apa? The fruit of the spirit. What spirit? Whose spirit? Roh siapa? Roh Yesus. Atau dalam satu lagi nama Roh Kudus. Atau dalam satu lagi namanya Roh Allah. Semua. Allah adalah satu. Tetapi tiga dalam satu. Ya. So, ini adalah Roh Yesus. Oke. Ini buahnya. Oke. Apa buahnya? Kasih. Sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Ini bukan dari dunia ini. Adakah Yesus dari dunia ini? So ini buah roh. Bukan dari dunia ini. Bukan dari manusia. Tetapi dari siapa? Dari Yesus. Berarti ini adalah kehidupan Tuhan Yesus. Saya pernah kongsi itu. Buah roh adalah kehidupan Tuhan Yesus. Kasih ini bukan kasih dunia. Adalah kasih surga. Sukacita ini bukan sukacita dari dunia. Sukacita dari surga. So, kalau kita gereja Tuhan, Kristen yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu semua memiliki buah roh. Siapa yang memberinya? Roh Kudus. Amen. So, banyak saya mendengar ramai Kristen mengatakan, struggle, tidak ada sukacita, tidak ada damai, sudah tidak taat setia lagi kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada saya, kalau kamu ada buah roh, kalau kamu benar Kristen, kamu ada buah roh. Dengan Kristen yang mula start menjadi Kristen, kita ada hari 5 itu hari jemaat. Ada satu family di sini yang datang di sini, mereka serahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan itu bagus. Dan kita mau mengajar lagi, supaya mereka menerima Roh Kudus ataupun dibaptisa dalam Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kuasa kehidupan Yesus. Baru kita boleh menjadi seperti Yesus. Yes. So, okay. So, kan tadi kita sudah membaca, nabi-nabi itu dipenuhi oleh Roh Kristus.
Dan mereka oleh Roh Kristus bernubuat tentang apa yang berlaku di masa depan di perjanjian baru. Mereka ini dari perjanjian lama, mereka tidak mengerti. Tetapi Roh Kristus, yaitu Roh Kudus, yang memberikan firman kepada mulut mereka untuk berbicara, untuk mengatakannya. So, saya mau menggalak di sini. Di dalam gereja sekarang, perjanjian baru, kamu dan saya dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kamu dan saya karunia-karunia roh. The gift of the Spirit. Pemberi roh. Nubuat, karunia pengetahuan. Kamu belum pernah bertemu dengan orang itu, tiba-tiba Roh Kudus memberi kamu pengetahuan tentang orang itu. Orang itu terperanjat. Bagaimana kamu tahu tentang hal hidup saya? Saya tidak pernah bertemu dengan kamu. Katakan kepada dia. Sebab dia belum Kristen, kamu katakan pada dia, Yesus yang memberitahu saya tentang kamu. Kita pernah buat, kadang-kadang kita di sini ada, kita menyembah tadi di dalam kebaktian kan? Oh, dan tiba-tiba seorang daripada kita, babasa roh, babasa yang diberi Roh Kudus, ketebasya berantuku, dan kemudian ada orang yang menerjemahkannya. Yes? Menafsirkannya, bukan menerjemah, menafsirkannya. Ini kata Tuhan, ini itu. Dari manakah orang itu mengambil firman itu? Roh Kudus yang memberikan dia. Banyak kali saya di depan ini saya bernubuat ataupun memberi kata-kata pengetahuan, bukan dari saya, tetapi dari surga. Roh Kristus untuk membangunkan gereja dan untuk pergi menginjil. Baru ada kesannya supaya hadirat Tuhan sentiasa dinyatakan bila orang datang beramai-ramai di dalam kebaktian itu. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu sudah cukup untuk kalau ada yang dirasuki setan, dia akan bergoncang. Dan setan ataupun roh-roh yang jahat merasuki orang itu akan mengata melalui mulut orang itu. Jangan laku itu. Jangan ganggu saya. Sebenarnya bukan orang itu bercakap, tetapi roh yang jahat itu bercakap di dalam dia melalui mulut dia. Dan apa kata Yesus? Sesiapa saja yang percaya padaku, kata Yesus, dia akan berbahasa bahasa baru. Dia akan tumpang tangan kepada orang sakit kan sembuh. Bangkit orang mati. Dia akan mengusirkan orang yang dirasuk oleh roh jahat. Dan orang itu dibebas. Jadi bukan hanya pastor, bukan hanya pemimpin. Semua kita. Amin. Angkat tangan. Kita yang percaya pada Yesus. Kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kuasa. Ada kuasa. Lupa saya. There's power, wonderful power in the blood of the Lamb. Ada kuasa. Tidak apa. Anak domba. Darah anak domba. Yes. So, luar biasa. Tetapi harus bagi tahu mereka, ini adalah Yesus Kristus. Pada mereka yang barulah. Bukan saya. Saya memang diberi kuasa. Saya saluran Tuhan di dunia ini. Untuk memberitakan berita baik. Supaya orang melihat Yesus. Amin. Haleluya. Yes. So, buah roh itu adalah kehidupan Yesus. Kamu ada buah roh? Ada. Jangan mengatakan tidak ada. Karena kamu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Pak. Siapa yang memberi buah roh itu? Roh Kudus. Mungkinnya belum besar. Buah tak akan tumbuh terus meletup menjadi buah yang masak. Tidak ada begitu. Dia harus tumbuh daripada pokok yang kecil. Baru dia berbuah. Begitu juga Kristen. Amen. Makin lama makin kamu seperti Yesus. Itu dia. Yes. Okay. So, di dalam Alkitab ini, ada perjanjian lama, perjanjian baru ya. Oke, saya mengatakan di sini, bukan saya mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan. Perjanjian lama itu adalah gambaran
dan bayangan. Wah, perjanjian lama adalah gambaran. Gambar, kamu melihat gambar. Itu benar. Kalau ada, siapa nama orang itu? Kalau ada orang itu nama Ayub di dalam gambar itu, kamu melihat, itu Ayub lah. Benar kan? Tetapi gambar. Dan firman Tuhan mengatakan, perjanjian lama itu bukan hanya gambar, tetapi bayangan. Bayangan tangan saya ini, saya melihat bayangan karena ini ada lampu di sebelah kanan kan, di kiri sana saya melihat bayangan tangan saya. Benarkah bulat, palsukah bayangan saya itu? Benarkah palsu? Benar. Bayangan itu menunjuk kepada yang benar. Ini yang benar ada tangan saya, betul? So firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani, ya, perjanjian lama itu adalah bayangan, yaitu benar loh, bayangan dia yang di surga. Siapa dia yang di surga? Yang akan datang. Sudah datang ke Yesus 2000 tahun dulu sudah kan? So bila Yesus yang benar itu datang, kita tidak perlu bayangan lagi. Tetapi tidak berarti kita buang perjanjian lama itu. Karena tidak ada, kalau tidak ada perjanjian lama, mana ada perjanjian baru? Itu dia. So, kita tahu. Oke, saya mau membaca Ibrani pasal 8 ayat 5 ya. Tulis saja. Pelayanan mereka. Pelayanan siapa? Pelayanan Musa. Kemah Musa. Ataupun kemah suci di padang gurun itu permulaannya, oke? Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan. Ada gambaran dan bayangan. Itu perjanjian lama adalah bayangan, gambaran, bayangan dari apa yang ada di surga. Dan kemudian 2000 tahun dulu yang di surga itu turun ke bumi menyatakan dirinya. Kamu kenal, dia namanya Yesus Kristus. Padahal selama ini dalam perjanjian lama kami hanya ikut bayangan kamu Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, I am. Aku ini. Aku adalah aku ini yang benar. So, sekarang kita datang kepada dia. Percaya kepada dia ya. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ya. Ini perjanjian lama. Ketika ia hendak mendirikan kemah, yaitu kemah suci, ingatlah demikian firman Tuhan, bahwa engkau, Musa, harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jangan tambah, supaya bayangan itu menjadi gemuk. Jangan kurang juga menjadi kurus. Cucutlah bayangan yang di surga itu. Ya. Tempat kediaman Allah dan Yesus Kristus yang akan turun itu. So itu sebab Tuhan mengatakan, buatlah semua yang di dalam kemah suci itu seperti pattern yang kutunjuk kepadamu. Tidak boleh kurang dan salah. Oke? So kita melihat pula di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 ya. Di dalam hukum Taurat, ini perjanjian lama, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, ya, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan di dalam kemah suci itu, kemah Musa, perjanjian lama, tiap-tiap tahun siapa yang memberi korban di dalam tempat yang maha kudus? Siapa yang membawa korban itu? Imam? Imam kecil kan? Imam sederhana kan? Imam besar. Setiap tahun dia membawa kambing domba, sapi kah? Untuk dikorban di dalam tempat yang maha suci. Untuk pengampunan dosa dia sendiri dan umat Israel. Oke? So kita terus baca.
Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan dosanya. Diperingatkan adanya dosa. Jadi firman Tuhan di dalam perjanjian baru ini mengatakan kepada kamu dan saya. Perjanjian lama itu yang tertutup sekarang dinyatakan. Setiap tahun imam besar itu membawa korban kambing domba sapi ke dalam tempat yang maha kudus itu, hanya memperingat mereka tentang dosa mereka setiap tahun. Dan kemudian bila kita membaca korban yang dibawa imam besar itu kepada tempat yang maha suci itu hanya menutup dosa umat Israel. Menutup, cover their sin. Tidak menghapuskan dosa sama sekali. Itu sebab setiap tahun perlu bawa korban dalam tempat yang maha suci itu. Siapa yang menghapus dosa kita? Manusia. Bukan hanya umat Israel. Semua bangsa, semua manusia yang berdosa. Siapa yang menghapusnya? Yesus. Satu kali korban anak domba di atas salib itu. Dia menghapuskan segala manusia punya dosa. Dari berbagai bangsa. Satu kali. Untuk selama-lamanya. Tetapi perlu percaya. Perlu bertobat. Perlu percaya pada Yesus. Betul? Amen. Orang yang masih tidak percaya, masih menolak, masih menentang Tuhan, dosanya masih lekat. Apabila dia mati, dia pergi neraka. Ini firman Tuhan, bukan firman saya. Ini Injil, berita baiknya. Manusia yang berdosa tidak perlu ke neraka. Sebab dia yang dari surga sudah datang. Bukan bayangan lagi. Namanya Yesus Kristus. Memberi nyawanya, mati untuk segala dosa manusia. Dihapus yang di atas salib. Dia menderita. Tubuh dia koyak pecah. Dan darah dia tertumpah. Untuk menebus kita dari segala dosa. Satu kali saja selama-lamanya. Tidak perlu pergi neraka, Pak. Senang. Kamu tidak perlu melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik bagaimanapun. Apa saja perbuatan baik yang manusia yang berdosa lakukan adalah perbuatan baik yang berdosa. Semua perbuatan baik yang harus kita lakukan, bukan kita yang laku. Sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas salib itu. Dia melakukan semua yang diperlu untuk manusia laku. Untuk pergi ke surga di mata Allah. Yesus telah melakukannya. Itu sebab firman Tuhan mengatakan Yesus adalah pembenaran ataupun kebenaran kita. Jesus is our righteousness. I have no righteousness of my own. No. It's like a filthy rag. Seperti kain busuklah perbuatan baik kita. Kenapa? Orang berdosa, walaupun dia melakukan perbuatan baik apapun, dia melakukan dalam dosa. Di mata Tuhan seperti kain busuk. So Yesus telah melakukan perbuatan baik itu. Kita hanya harus datang pada Tuhan Yesus, bertobat, mengakui kita orang berdosa lah, dan mengatakan, aku percaya. I believe. Aku percaya dan terus percaya. Berseru pada Tuhan karena dalam hatiku percaya dan mulutku mengakui aku orang berdosa. Kau mati untuk dosaku. Itu sebab firman Tuhan mengatakan berita tentang pengampunan dosa akan diberitakan di seluruh dunia. Sekarang sudah hampir habis. Sudah hampir selesai. Sebab serata dunia memiliki handphone lah. Tidak ada alasan lagi. Amen. So senang pergi surga. Hari ini kita percaya pada Yesus dan terus ikut dia, terus percaya. Hari ini nama kita di surga. Believe, terus percaya. Kita semua belum sempurna. Ada orang mengatakan, saya punya anak buah.
Mana satu? Banyak juga anak buah saya mengatakan, Miller, I'm not ready to follow Jesus. Dia mengatakan, aku belum sedia mengikut Yesus karena banyak mau di-repay di dalam hidup saya. Dia mengatakan ini itu terlalu banyak. So saya bagi tahu dia, anak buah, kamu tidak perlu tunggu kamu sempurna. Tunggu kamu baik, baru kamu datang pada Yesus. Kalau begitu, Yesus tidak perlu datang. Kenapa Yesus datang? Dia datang untuk orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang yang berdosa. Bukan orang yang mengatakan, aku orang kudus. Kalau kamu mengatakan kamu orang kudus, tetapi di mata Tuhan kamu orang berdosa. Karena kamu belum bertobat dan percaya pada Yesus. Katamu kamu orang baik, katamu kamu alim, katamu kamu tidak berdosa. Tetapi bila orang itu mati, Tuhan tahu dia mati dalam dosa, dia pergi neraka. Ini firman Tuhan. Ini Injil. Ya, so Tuhan tahu hati kamu dan saya. Jadi dalam kita belum sempurna, we are not perfect. Dalam kita jahat pun percaya, karena percaya. Iman kamu pada Yesus. Yesus tahu hati kamu. Pada saat itu. Kamu masa jahat mah. Pada saat itu. Karena kamu percaya pada Yesus. Namamu sudah di sorga. Itu sebab kamu perlu menerima Roh Kudus yang diutus Tuhan. Roh Kudus itu kuasa yang mengubah kamu. Hari demi hari. Kamu ada keinginan sekarang. Kamu ada kelegaan sekarang, ya. Kamu ada sukacita sekarang. Wah, kamu rasa, ini mujizat, tidak pernah saya merasa ini. Kamu mau membaca firman Tuhan, kamu mau menyanyi, memuji Tuhan, haleluya. Kamu mau datang berpersekutuan dalam kebaktian pagi ini. Kenapa? Kamu sudah dilahirkan kembali. You are a new creation, orang baru. Orang lama sudah berlalu. Orang lama tidak pernah begitu, Pak. Sekarang kamu mau menyanyi, mau ada keinginan untuk Tuhan, ada keinginan untuk berdoa, untuk menyanyi, memuji Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan. Itu ajaib. Itu buahnya. Senang saja. Siapa yang melakukannya bukan kamu dan saya. Kita hanya percaya dan turutilah Tuhan, turutilah kebenaran. Roh Kudus yang melakukannya. Supaya nama Yesus dipermuliakan. Amin, amin, amin. Yes. So, perjanjian lama menunjuk kepada perjanjian baru. Amen. So, kita di dalam perjanjian baru juga perlu membaca perjanjian lama. Amen. Oke, haleluya. So, buku berapa sekarang, Om? Oke, tidak apa-apa. Tidak apa, saya akan ringkas lagi. Oke. Kita mau melihat kepada Mazmur. Kita berhenti pada minggu lalu adalah Mazmur 37 ayat 4 kita berhenti. Kita mau melihat sekarang, kita mau membaca ya. Ayat 5 dan ayat 5 dan seterusnya. Oke, saya baca ya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Commit your way to the Lord. Percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak, maka dia akan menolong. Percayalah kepada siapa? Tuhan. Trust in the Lord. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Oke, secara logiknya, saudara, secara logiknya, kanak-kanak kita, anak kita harus mempercayakan diri mereka kepada ibu bapak mereka, betul? Secara logiknya kan? Anak-anak harus percaya kepada ibu bapak. Secara logik, betul? Dan ibu bapak juga harus sayang, percaya kepada anak-anak. Ya? Karena ibu bapak adalah seperti pagar yang melindung, menjaga anak-anak. So, anak perlu percaya pada ibu bapak. Tetapi saya pernah mendengar proverb itu peribahasa kan, oke? Yang berbunyi begini.
pagar itu menjaga melindung padi. Tetapi pagar yang menjaga dan melindung padi pula pagar makan padi. Pernah? So, ini yang sedih berlaku di seluruh dunia sekarang. Di akhir zaman ini. Pada hari-hari yang terakhir ini. Anak-anak yang percaya kepada ibu bapa mereka, tetapi ibu bapa ataupun ibu ataupun bapak ataupun dua-dua sekali mendatangkan penderitaan kepada kanak-kanak. Saya tidak mau menyebut banyak ceritanya. Yang menyebabkan anak-anak itu luka, beban, dan banyak menjadi jahat. Mengambil batu kan. Ada yang mengatakan mengambil batu. So saya tanya, apa batu itu? Dadah. Saya pikir ambil batu di jalan, gigit. Dadah dan rosak. Saya mau mengatakan ini. Kalau ibu bapak bikin begitu, sebab ini saya dalam secara di seluruh dunia, banyak ibu bapak mendatangkan penderitaan kepada kanak-kanak berbagai macam cara. Saya mau mengatakan, anak-anak itu harus jangan membiarkan dirinya menjadi marah, meradang dan dendam dan merosakkan dirinya. Harus datang pada Yesus. Hanya Yesus boleh menjadikan kamu yang telah didera ataupun macam diperkosakan. Yesus menjadikan kamu orang baru, anak-anak yang baru. Betapa kanak-kanak perlu mendengar berita baik ini. Itu hanya Yesus boleh mengubah dan memberi pengharapan yang baru, kebahagiaan bagi anak-anak yang telah didera begitu. So, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan, anak-anak jangan percaya kepada ibu bapakmu. Tidak. Ya, percayalah kepada ibu bapakmu. Dan ibu bapak harus prihatin dengan anak-anaknya. Oke. Saya mau tanya, adakah di dalam Alkitab ini mengatakan kita harus percaya kepada manusia, sesama manusia? Adakah? Tidak ada di dalam Alkitab ini mengajak kita, firman Tuhan mengajak kita, tidak ada mengajak kita bahwa kita perlu percaya kepada manusia. Juga tidak ada di dalam Alkitab ini mengatakan kita jangan percaya pada manusia. Tidak ada kan? Tetapi yang ada di dalam Alkitab ini mengajak kita percayalah, kata Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, percayalah kepada, jangan risau, percayalah kepada Allah Bapa Yesus dan juga percaya kepadaku, kata Yesus. Amin. Tetapi kepada semua manusia, semua Kristen, semua gereja, kita harus mengasihi siapa? Harus mengasihi. Kalau kamu Kristen, kamu harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap tenagamu, ya. Dan juga harus mengasihi sesama manusia. Bukan hanya Kristen, sesama manusia berartinya berbela bangsa, miskin kan kaya, apa saja agama. Harus mengasihi mereka. Itu daripada Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Dan Yesus juga mengatakan kepada muridnya, harus mengasihi musuhmu. Ini Kristen. Amen. Ya. So, kita melihat lagi pada ayat 6. Oke, ayat 5 tadi mengatakan, serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Dia akan menolonglah. Bagaimana dia menolong? Ayat 6. Dia akan menyatakan pembenaranmu. Tuhan akan membuat pembenaranmu. Kita orang benar kan? Orang benar, hidup benar. Jadi Tuhan akan membuat hidup kamu yang benar itu seterang cahaya. Betul? Dan keadilanmu, orang benar ya,
seterang matahari tengah hari. Matahari di tengah hari. Saudara, Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, aku adalah terang dunia, kata Yesus, ya, betul? Dan kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Kita gereja terang dunia, amin. Ingat itu. Dan sinarlah. Nah, itu di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sehingga 16. Tuhan mau kita menyinarkan terang itu. Supaya jiran, orang di pasar, di mana-mana saja, di family, keluarga, boleh melihat itu perbuatan baikmu. Hidup kamu dan saya yang benar. Oke? Kita adalah terang dunia. Kita orang benar adalah orang terang. Amin. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan apa? Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sehingga 7. Saya membaca, ya. Kita belajar, ini penting. 1 Yohanes Perjanjian Baru pasal 1 ayat 5 hingga 7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Ini adalah kepada gereja, ya, orang yang telah percaya pada Yesus. Kata Rasul Yohanes di sini, inilah berita yang telah kami dengar daripada Dia, yaitu daripada Yesus pribadi mereka sendiri semasa mereka bersama Yesus di bumi ini. Dan yang kami sampaikan kepadamu, siapa kamu? Sampai kepada kita sekarang juga lah. Sampai hari ini kepada kita sekarang juga, kepada gereja, ya. Allah adalah terang. Amen. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, persekutuan dengan Tuhan, dengan Allah, bergaul dengan Allah, namun kita hidup di dalam kegelapan. Ada orang Kristen mengatakan aku orang Kristen, tetapi di belakangnya dia banyak dosa. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam kegelapan kita berdusta, kita bohong, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, ada yang hidup dalam terang? Oh, tidak banyak angkat tangan. Wah, saya harap kamu hidup dalam terang. Jangan salah paham, tidak berarti kita perfect, sempurna. No. Di dalam kita tidak sempurna, kita memperbaikkan diri kita oleh tolongan Roh Kudus. Amin. Oke. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, Yesus di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuan seorang dengan yang lain. Ada pergaulan satu sama lain. Itu orang yang hidup dalam terang ini. Berartinya ada banyak orang yang tidak mau datang lagi. Tidak mau berpersekutuan dengan satu sama yang lain. Tidak mau datang ke gereja. Sebenarnya semua kita gereja. Jadi kalau ada orang, saya pernah mendengar ada orang mengatakan, saya tidak perlu ke gereja, tetapi hidup saya betul, Pak. Apa kata Tuhan? Itu kata kau. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita hidup dalam terang, sebab Yesus juga adalah di dalam terang, kita beroleh, kita ada persekutuan dengan satu yang lain. Ini persekutuan ini. Ini fellowship. Betul? Pergaulan. Kita mau datang. Jadi saya heran kalau Kristen mengatakan, oh jarang-jarang datang. Tidak ada yang ingin datang hari Minggu. Ataupun hari yang lain. Something is wrong. Kalau kamu dan saya hidup dalam terang, seperti Yesus dalam terang, kita memperoleh, kita ada persekutuan dengan satu sama yang lain. Yes. So betapa kita perlu membaca firman Tuhan untuk mengerti dan mengetahukan. Dan bila itu berlaku, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. What happened? Apa yang berlaku pagi ini? Kita bergaul bersama, ya. Kita ada persekutuan, ada fellowship bersama. Firman Tuhan mengatakan, dan darah Yesus
menyuci kita daripada segala dosa. Bagaimana dia boleh menyuci kita begitu dari segala dosa? Karena bila kita berpersekutuan, bergaul bersama, fellowship bersama, kita adalah ramai. Walaupun kita ramai, kita satu tubuh kan? Tetapi pikiran kita beza. Kadang-kadang mulut kita keluar perkataan menyakit. Oh, orang itu menyakit saudara kita ini, menyakit saudari kita ini. Dan orang itu sakit. Luka hati. Banyak tidak datang lagi. Dia tidak hidup dalam terang. Kalau dia hidup dalam terang, dia luka. Kalau kamu meluka hati saya akan datang kepada kamu dan mengambil kamu ke tepi sana. Dia akan mengata, kenapa kamu mengata itu? Berapa kali sudah kamu meluka hati saya? Dan dia menjawab, saya tidak sadar, sorry, maafkan saya. Oke. Dan kamu sekarang pun tahu, dia tidak sengaja, Pak. Saudara kamu ini ya? Sorry, saya pun minta maaf. Kamu berdua berbaik lagi kan? Baik kembali, ada persekutuan. Ini orang terang. I'm not impressed bila orang mengata, wah itu orang Kristen itu alim, hebat. Tunjukkannya. Jangan salah paham. Kalau ada orang kerja hari Minggu, macam mana boleh datang? Dia juga perlu to earn a living ya, menampung hidup. Tetapi kalau kamu setiap minggu kerja, apa yang kamu lakukan? Berdoalah, Tuhan buka jalan supaya engkau memberi saya pekerjaan yang lebih baik, supaya saya boleh tidak bekerja hari Minggu datang berpersekutuan. Itu orang Kristen yang benar. Jadi bagaimana kalau sampai berbulan-bulan kamu tidak boleh datang karena kamu kerja? Mungkin adakah kamu kerja setiap hari tidak berhenti? Mungkin berhenti hari Selasa, hari Rabu kan? Tapi hari kebaktian hari Minggu kamu bekerja apa? Bagaimana? 3 bulan kamu tidak datang ke gereja sebab kamu kerja hari Minggu. Ini contoh sajalah. Boleh bercuti, Pak? Takkan kamu setengah tahun 1-2 kali? 1-2 hari bercuti, minta cuti, datang ke gereja. Persekutuan. Saudara, kita tidak menghakimi siapa-siapa. Tetapi Tuhan mengenal hati kamu dan saya. Tuhan hanya boleh memberkat orang yang hatinya jujur. Yes? Kalau kamu ada struggle, ini berdebat dengan kamu sendiri karena kamu kamu selalu buat dosa. Kamu boleh memberitahu Tuhan keadaan yang benar. Tuhan, kamu tahu hati saya, Tuhan. Tetapi ini struggle saya. Saya selalu mau cari perempuan lain. Ini contoh. Tidak ada orang begitu sini kan? Ya, itu struggle. Tetapi saya tahu itu salah. Tuhan, saya tidak dapat tolong saya sendiri. Tuhan, saya perlu pertolongan-Mu, Roh Kudus. Kuatkan saya supaya saya tidak tergoda. Kamu benar? Tuhan, kalau kamu tidak tolong saya akan terus buat dosa ini, Tuhan. Bagaimana? You are speaking the truth. Tuh, benar dengan Tuhan. Jangan mengatakan, saya kuat dalam Tuhan. Wah, banyak orang tidak mau mengaku dia lemah. I will tell you, saya mengatakan, saya sangat lemah. Itu sebab saya perlu banyak masa dengan Yesus. Hanya Yesus mengubah saya menjadi orang baik. Banyak rintangan, banyak cabaran seperti kita mendengar saudari kita tadi ya. Tetapi jarang-jarang saya memberitahu. Kemarin saya accident, saya ambil gambar. Yang selalu saya ambil gambar, saya tekan WhatsApp. Kan, ambil gambar, tekan terus. Jadi baru saya sedar, salah. Saya mau record dalam phone saya, kereta orang itu dan kereta saya. Pula tekan WhatsApp. Jadi semua kita tahu di sini tanya, pastor, kenapa kamu di mana? Aduh. Saya garuk kepala apa? Tetapi menaikkan ceritanya, saya ada sukacita. Anak saya datang ke rumah saya. Wah, dia tapau dengan saya. Saya penuh sukacita.
Waktu saya accident itu dalam hati saya, geramnya orang ini. Saya yang langgar dia, Pak. Saya pula geram. Sebab dia suddenly dia break. Dia laju suddenly break. So, tidak perlu, tidak apa. Penuh sukacita. Amen. Saya ucap dia kong hifat coy. Happy cap gome ya. Kemarin kan? So begitu. Oke. Jadi percayalah kepada Tuhan. Saya mau menghabis dengan membaca ini ya. Ayat 7 sehingga 9 lah kita baca sekaligus. Ayat 7. Sandarkanlah hatimu kepada Tuhan. Berarti bersandar kepada Tuhan. Dan sabarlah menanti tindakannya. Sabar menanti penolongnya. Tolongannya. Jangan gusar karena ada orang makmur mengikut jalan sendiri. Jangan jealous. Dalam bahasa yang lain, jangan marah bila manusia merancangkan kejahatan, tetapi mereka makmur, mereka percaya. Kamu orang benar, kamu benar, jujur, tetapi kamu masih miskin. Kamu melihat orang ini bukan orang benar, ini orang jahat, tetapi mereka lebih makmur dari saya. Oh, mereka merancangkan kejahatan, tetapi berjaya. Ada berlaku? Firman Tuhan mengatakan jangan marah. Sebenarnya dalam ayat 8 di sini mengatakan jangan marah, jangan meradang, jangan gusar. Segalanya cuma membuat mudarat. So jangan jealous, jangan marah dengan mereka yang di sekeliling kita di dunia ini sekarang makin jahat. Jangan risau, jangan meradang. Kenapa? Kalau kita risau, kita meradang, berarti fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Fokus kita kepada dunia yang kacau bilau. Kamu dan saya boleh dijangkit dunia. Dan yang mendatang mudarat. Mudarat berarti kamu boleh menjadi seperti dunia. Menjadi jahat. So kita orang benar fokusnya harus Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Firman Tuhannya. Amin. So ayat 9. Orang yang melakukan kejahatan akan dimusnahkan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan akan mewarisi bumi, memiliki bumi. Bilakah ini? Bilakah kita mewarisi bumi? Memiliki bumi? Bila? Memiliki bumi. Firman Tuhan mengatakan orang yang benar, percaya pada Tuhan, mewarisi bumi. Mewarisi. Memilikilah, memiliki bumi ya. Lidah saya bergelung-gelung. Bila kita memiliki bumi nanti, bila? Betul. Bila Yesus datang kedua kalinya, memerintah bumi ini sebagai raja, segala raja. Pada 1000 tahun, kita akan memiliki bumi ini. Ini adalah masa depan. Kamu dan saya akan memiliki bumi ini. Sebenarnya memerintah bersama Yesus sebagai raja. Dia adalah raja atas segala raja. Kamu, perempuan kah, laki kah, memerintah sebagai raja di bawah raja segala raja. 1000 tahun di bumi ini. Luar biasa. Saya menunggu itu. Di dalam tubuh baru kamu. Tidak ada masalah lagi. Tidak ada selauk kaki. Itu tadi saudara kita bagai mengatakan selauk kaki kok ya. Saya jawab dia, aku pun selalu bau aku. So, tidak ada sakit lagi. Tidak ada tempang. Tidak ada buta lagi. Tidak ada OKU. Itu dalam tubuh baru kita ya. Oke. So, begini. Sekarang, di dunia sekarang, penuh dengan kacau bilau. Makin teruk. Kita diam di dunia yang akhir zaman. Hari yang akhir, ya terakhir, ya penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tipu, muslihat, tipu menipu, penipuan, penuh dengan ketakutan juga ada orang, penuh dengan kerisauan, penuh dengan kejahatan. Tetapi kamu dan saya orang benar,
Orang benar. Oke, saya mau menghabiskan dengan ayat ini. Mazmur 37 ayat 30 dan 31. Kita orang benar kan? Oke. Ayat 30. Mulut orang yang benar menuturkan kebijaksanaan. Berartinya orang benar akan bercakap tentang kebijaksanaan. Mulut dia. Oke? Dan lidahnya bercakap tentang keadilan. Hukum Allahnya yaitu perintah Allah ataupun firman Tuhan bertapak dalam hatinya. Berartinya hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dihargainya, hartanya. Kakinya tidak akan tergelincir. Berartinya orang benar tidak akan jatuh. Ini firman Tuhan. Right? So, kita orang benar di sini. So, gereja orang benar. Gereja, ya. Kita orang benar, kita gereja harus bersyukur dengan apa yang kita tahu. Kita gereja orang benar harus bersyukur dengan pengetahuan yang ada pada kita. Yes. Berartinya, apabila orang benar, bila kamu sebagai gereja, kamu dan saya mengatakan itu tidak oke. Hidup itu salah. Kamu tahu sepenuhnya sebagai orang benar. Itu adalah salah. Kamu tidak perlu berpikir was-was. Apa ini betulkah? Ini benarkah? Ini boleh diikutkah? Ini oke kah? Tidak oke kah? Tidak perlu. Betul? Jadi kalau ada orang di luar sana, orang siapapun orang yang tidak benar, masyarakat mengatakan kepada kamu, ini oke mah, hidup ini oke. Majority kami bersetujui dengan hidup begini. Ini betul. Tetapi kenapa kamu semacam kumpulan orang ini mengatakannya tidak oke? Oke. Join saja. Tapi apa kata orang benar? Orang benar bila dia mengata tidak oke. Itu tidak betul. Kamu terus sepenuhnya mengata tidak oke. Why? Kamu seterusnya mengatakan tidak oke. Itu tidak benar, bukan yang benar, bukan yang betul. Itu salah. Kenapa? Karena ini berlaku kepada orang benar. Karena kita memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. That's it. Karena kita ada firman Tuhan di hati kita. Itu ayat 9 itu. Kita tidak akan tergelincir. Kita tidak akan jatuh. Firman Tuhan. Kamu ada kan? Firman Tuhan melindung. Menghalang kita dari dosa. Firman Tuhan menghalang kita dari jatuh di dalam dosa. Amin. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Amin. Jadi kita akan bertemu lagi minggu depan. Apa yang akan kita lakukan minggu depan? Saya tidak tahu. Tanya Yesus. Amin. Tuhan memberkati semua. Haleluya.